Sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Terima kasih sudah klik video ini ya. Teman-teman, untuk kali ini kita akan mengulas tentang kasus yang pernah sangat viral pada tahun 2019. Kasus pembunuhan berencana di mana pelaku sudah ada bersembunyi di dalam rumah sebelum korbannya pulang dari kantor. Tentang liciknya cara istri hakim pengadilan negeri Medan dalam menghabisi sang suami hanya demi menguasai seluruh harta benda yang mereka punya, harta, tahta, dan orang ketiga. Oke teman-teman, ayo kita simak, tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya ya. Terima kasih. Pasangan ini bernama Jamaluddin dan Juraida. Saat menikah pada tahun 2011, Jamaluddin dan Juraida berstatus janda dan duda. Jamaluddin memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya, yaitu Kenny Azhari dan Rajif. Sedangkan Juraida juga memiliki seorang anak dari pernikahan pertamanya, yaitu Syakira. Sedangkan dari pernikahan dengan Hakim Jamaluddin menghasilkan seorang anak perempuan yang diberi nama Kanza. Saat kejadian, Kanza berusia 7 tahun. Mereka tinggal di rumah Jamaluddin yang berada di Jalan Aswad, Perumahan Royal Monaco, Blok B, Medan Johor, Kota Medan. Ekonomi mereka sangat-sangat baik dan sangat berkecukupan. Itulah yang terlihat dari luar. Tapi ternyata Juraida mengaku bahwa sejak awal menikah, Jamaluddin sudah menyakiti hatinya dengan berselingkuh. Bahkan saat Juraida hamil, Jamaluddin pernah membawa wanita lain ke rumah. Kesedihan hati Juraida diceritakan ke Libertus Hutasoid, seorang sopir panggilan yang kadang diminta untuk menjemput anak ataupun mengantar Juraida berpergian. Bahkan Juraida pernah menawari uang yang tidak sedikit kepada Libertus bila dia bersedia menghilangkan Jamaluddin dari muka bumi. Tapi Libertus menolak permintaan itu. Pada tahun 2018, Juraida berkenalan dengan pria bernama Jeffrey Pratama. Diketahui bahwa anak-anak mereka sama-sama satu sekolah, hingga mereka sering bertemu saat mengantar ataupun menjemput anak-anak mereka di sekolah. Jeffrey adalah seorang duda berusia 42 tahun. Dia mantan caleg Partai Hanura dan bergelar sarjana hukum. Perkenalan itu membuat mereka berdua kian dekat antara wanita dan duda. Kepada Jeffrey, Juraida yang saat itu berusia 41 tahun curhat habis-habisan tentang keburukan-keburukan sang suami, perselingkuhan-perselingkuhannya, serta sikap kasarnya dan lain-lain. Jeffrey yang sebenarnya orang baik-baik terhipnotis mendengar ratapan Juraida. Awalnya Jeffrey hanya ingin membantu mencarikan pengacara untuk perceraian Juraida, tapi Juraida menolak. Dia lebih memilih agar Jeffrey membantunya melenyapkan Hakim Jamaluddin. Kecantikan Juraida membuat Jeffrey yang sebelum-sebelumnya adalah pria baik-baik tiba-tiba menjadi dungu dan bodoh. Rencana-rencana pun mulai disusun. Pada tanggal 24 November 2019, mereka bertemu di sebuah kafe. Saat itu Jeffrey mengajak Reza Pahlavi, adik tirinya, yang akan membantunya dalam menghilangkan Hakim Jamaluddin. Reza awalnya menolak mentah-mentah, tapi saat Juraida menjanjikan uang 100 juta dan pergi umroh, Reza pun luluh. Saat itu juga diaturlah segala rencana dengan sangat rapi dan matang. Intinya, Hakim Jamaluddin harus terlihat meninggal secara alami. Juraida memberi uang 2 juta kepada Reza untuk membeli sarung tangan, kaos, sepatu, HP, serta SIM card-nya. Pada tanggal 28 November 2019 jam 3 sore, mereka mengadakan pertemuan terakhir untuk memantangkan rencana. Jeffrey memberikan sebuah HP khusus untuk urusan jahat mereka. Masih di hari yang sama, jam 7 malam, Juraida menjemput Jeffrey dan Reza yang saat itu sudah menunggu di dekat Pasar Medan Johor. Dengan mobil Camry miliknya, Juraida membawa 2 orang pria ini pulang ke rumah di Royal Monaco yang masih berada di kawasan Medan Johor. 20 menit kemudian mereka sampai di rumah. Juraida turun dari mobil untuk membuka pintu pagar, sedangkan Jeffrey dan Reza tetap duduk diam di dalam mobil. Juraida memarkir mobilnya dengan posisi kepala mobil menghadap ke jalan. Sebelum Jeffrey dan Reza turun, Juraida benar-benar memastikan tidak ada seorang pun yang melihat 2 pria ini. Keduanya pun langsung diajak ke lantai 3 untuk bersembunyi. Semua kembali normal. Juraida duduk santai sambil menunggu sang suami pulang. Jam 8 malam Jamaluddin pulang mengendarai Land Cruiser Prado warna hitam dengan nomor polisi BK77HD. Juraida menemaninya makan malam di dapur. Saat Jamaluddin bersih-bersih, Juraida pergi ke lantai 3 mengantar minuman untuk Jeffrey dan Reza. Sekitar jam 9 malam, Ruri, adik Juraida, datang untuk menginap. Setelah berbasa-basi sebentar, sang adik pun masuk kamar di lantai 1. Jam 10 malam, Kanza, anak Jamaluddin dan Juraida yang berusia 7 tahun, merengek mengajak tidur di kamar mereka. Saat itu Juraida juga mengajak sang suami untuk tidur. Tapi Jamaluddin menjawab, "Duluan saja, nanti aku menyusul."
Jam 11 malam Jamaluddin baru masuk kamar. Jamaluddin yang hanya mengenakan sarung pun merebahkan diri. Posisi Juraida di tengah-tengah di antara Kansa dan Jamaluddin. Menit-menit itu adalah menit terakhir sang hakim berada di dunia ini di usia yang ke-55 tahun. Sebab pukul 1 pagi hari Jumat tanggal 29 November 2019 setelah Jamaluddin tertidur, Juraida menghubungi Jeffrey melalui miss call, yang artinya inilah saatnya. Waktu eksekusi harus segera dimulai. Jeffrey dan Deja pun turun dari lantai 3 menuju kamar tidur di lantai 2. Pelan-pelan Jeffrey membuka pintu kamar. Kamar tampak remang-remang, diterangi cahaya dari televisi yang masih menyala. Di dalam kamar terlihat 3 orang terlelap di atas tempat tidur. Jamaluddin, Kansa, dan di tengah-tengah Juraida yang hanya berpura-pura tidur. Lalu Reza mengambil sebuah kain di tempat tidur yang telah disiapkan oleh Juraida sebelumnya dan langsung membekap Jamaluddin dengan kain itu. Sedangkan Jeffrey naik ke kasur dan memegangi tubuh Hakim Jamaluddin yang langsung meronta-ronta. Perjuangan untuk selamat sang hakim pun sia-sia sebab 3 orang menahan dirinya saat itu, termasuk Juraida yang membantu menekan kaki Jamaluddin dengan menggunakan kakinya. Banyaknya gerakan-gerakan di atas kasur itu membuat Kansa terbangun. Namun Juraida segera menutupi wajah sang anak dengan selimut agar dia tidak melihat apa yang terjadi. Bahkan Juraida menepuk-nepuk putrinya agar tertidur lagi. Mereka membekap Hakim Jamaluddin selama 5 menit hingga pria itu tidak pernah bergerak lagi. Untuk memastikan Jamaluddin sudah tiada, mereka memeriksa jantung dan nafas Jamaluddin. Semua kosong. Pak Hakim telah tewas. Juraida meminta mereka kembali bersembunyi di lantai 3 untuk menunggu perintah selanjutnya. Lalu Juraida kembali tidur di samping jasad sang suami selama 2 jam. Pukul 3 pagi dia pindahkan Kansa ke kamar Sakira, putri pertama Juraida. Lalu naik ke lantai 3 dan mengajak Jeffrey serta Reza untuk melihat jasad sang suami. Juraida dibuat kaget sekaget-kagetnya. Dia melihat ada bekas memar di hidung dan di leher sang suami. Menyadari itu, dia sangat takut dan sangat khawatir. Nantinya orang-orang akan curiga bahwa kematian sang hakim karena dianiaya. Ini benar-benar di luar skenario yang sudah disusun bersama. Juraida pun memutar otak dan menyusun skenario baru. Jeffrey dan Deja harus menyingkirkan jasad Jamaluddin dengan mobil Toyota itu ke kawasan Brastagi atau Belawan, dan untuk membuatnya seolah-olah meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Juraida lekas mendandani tubuh sang suami. Dia memakaikan baju training seragam olahraga Pengadilan Negeri Medan, sebab hari itu hari Jumat dan semua pegawai pengadilan negeri akan melakukan senam pagi. Juraida memakaikan arloji, cincin, dan kalung seperti yang biasa dipakai. Jeffrey lagi-lagi setuju. Saat itu pukul 3.30, Jeffrey ingin berangkat saat itu juga, tapi Juraida melarang. Jamaluddin tidak pernah keluar sepagi itu. Juraida khawatir satpam perumahan akan curiga. Jeffrey dan Deja pun menunggu sampai setelah subuh. Jam 4 pagi, Juraida, Jeffrey, dan Deja mengangkat jasad itu ke lantai 1. Sepi, tidak ada seorang pun yang memergoki aksi mereka. Jasad Jamaluddin diletakkan di jok bangku tengah mobil miliknya. Selanjutnya, Jeffrey mengemudikan Toyota Land Cruiser itu diikuti Reza yang mengendarai sepeda motor Vario. Rencana mereka membawa mobil ke daerah Belawan, tapi ternyata jalanan menuju ke sana sangat macet di pagi itu. Mereka beralih di sebuah kebun sawit di Kutalin Baru, Deli Serdang. Jam 6.30, Reza yang posisinya saat itu berada di depan mobil Prado menunjuk ke satu arah, sebuah jurang di kebun kelapa sawit. Jeffrey pun langsung paham. Dia lalu turun dari mobil. Kemudian mereka melancarkan aksi terakhirnya, yaitu meluncurkan mobil dengan mesin menyala hingga masuk ke jurang di dalam kebun sawit. Hal itu membuat kap depan mobil itu ringsek berat. Jeffrey dan Deja segera meninggalkan tempat dengan berboncengan sepeda motor secara terburu-buru. Mereka sangat khawatir aksinya akan dilihat oleh orang lain. Rasa khawatir membuat Jeffrey bertindak sangat bodoh dengan tetap membiarkan tubuh Jamaluddin di jok tengah. Hal itu jelas-jelas bukan seperti kecelakaan. Pagi itu Juraida beraktivitas seperti biasa, memasak sarapan untuk anaknya, menonton TV, bahkan dengan tenang dan santuy. Dia menghadiri opening Mall Podomoro pada siang harinya. Di sini Juraida benar-benar terlihat sangat berdarah dingin. Jam 3 sore seseorang menemukan mobil Prado di dalam jurang. Orang itu kemudian melapor kepada kepala desa dan langsung melapor ke kantor polisi. Saat dievakuasi, polisi menemukan tubuh Jamaluddin berada di bangku jok tengah mobil itu. Tidak butuh waktu lama,
Polisi langsung tahu bila mobil itu milik Hakim Pengadilan Negeri Medan dan korban yang ada di dalamnya adalah sang pemilik mobil. Saat Juraida dikabari tentang keberadaan sang suami di rumah sakit, Juraida datang dan menangis histeris sejadi-jadinya. Bahkan dia sempat beberapa kali pingsan di rumah sakit. Polisi curiga kalau kematian Jamaluddin adalah korban pembunuhan, sebab posisi korban bukan berada di belakang kemudi mobil yang ringsek. Lalu kabur kemana sang sopir yang mengemudikan mobil tersebut? Untuk mengungkap kasus itu, polisi pun menanyai berbagai pihak, termasuk keluarga, juga rekan-rekan sekantor. Juraida mengatakan dia terakhir melihat sang suami pukul 5 pagi sebelum yang bersangkutan pergi ke bandara. Saat polisi meminta agar jenazah Hakim diautopsi, tapi Juraida menolak mentah-mentah. Juraida menganggap kematian sang suami adalah akibat kecelakaan mobil seperti apa yang terlihat. Akhirnya jenazah Jamaluddin pun diautopsi. Hasilnya, Jamaluddin meninggal karena lemas kehabisan nafas akibat dibekap 12-20 jam sebelum mayat ditemukan, alias meninggal antara jam 1 sampai jam 3 pagi sebab jenazah sudah mulai pembusukan. Nah, di mana dan dengan siapakah sang hakim di jam-jam itu? Ketika polisi memeriksa CCTV di rumah Juraida, ternyata kabelnya dicopot, dan ketika harddisknya diperiksa, diketahui ada rekaman yang dihapus. Namun polisi berhasil merecovery rekaman itu, dan di sana terlihat pergerakan 3 orang, yaitu Juraida Hanum, Jeffrey Pratama, dan Reja Pahlevi. Rekaman CCTV dari tetangga juga menangkap pergerakan mobil dan sepeda motor yang masing-masing dikemudikan Jeffrey dan Reja saat meninggalkan rumah Juraida di pagi itu. Polisi sudah tahu, hanya polisi harus mencari bukti-bukti tambahan untuk menjerat sang pelaku. Pelaku sangat licik dan sangat cerdik. Beberapa hari setelah suaminya meninggal, Juraida mendatangi Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil uang duka dari rekan-rekan pegawai Pengadilan Negeri Medan yang terkumpul sebesar 17 juta rupiah. Namun uang itu tidak diserahkan. Saat itu, Juraida berada di posisi yang sangat-sangat sulit. Selama 1 bulan, keterangan Juraida selalu berubah-ubah dan sangat tidak konsisten. Dari hasil recovery CCTV yang berhasil membuka banyak bukti-bukti yang akhirnya membuat Juraida tidak dapat berkelit lagi. Rekan-rekan sesama hakim di Pengadilan Negeri Medan tidak terlalu terkejut saat polisi mengungkap bahwa ternyata otak pelaku adalah istrinya. Keluarga besar Hakim Jamaluddin terguncang, terutama kedua anak sang hakim. Mereka menilai kehidupan Juraida yang sangat baik, tidak kekurangan materi dibandingkan kehidupan sebelum menjadi nyonya Jamaluddin. Lalu apa motif sesungguhnya hingga Juraida tega mencabut nyawa sang suami? Di depan sidang Pengadilan Negeri Medan pada akhir April tahun 2020, Juraida mengaku kalau dirinya sudah tidak sanggup lagi menahan sakit hati akibat perlakuan buruk sang suami yang dia terima sejak mereka pengantin baru. Belakangan bahkan sang suami pernah menghina Juraida sebagai istri yang tubuhnya bisa dicicipi oleh orang lain. Tapi itu hanya sekedar pengakuan dari Juraida. Sedangkan rekaman CCTV yang berhasil direcovery menyatakan hal sebaliknya. Di sana terlihat jelas, Jeffrey Pratama pernah masuk ke dalam kamar Juraida di saat Hakim Jamaluddin sedang bekerja. Di depan sidang, Jeffrey juga mengakui sudah menjalin hubungan asmara dengan Juraida sejak tahun 2018. Bahkan sudah berkali-kali melakukan hubungan badan dengan Juraida, baik di rumah Juraida, bahkan di dalam mobil Camry milik Juraida yang diparkir di pinggir jalanan kota Medan. Tidak hanya itu, ternyata Hakim Jamaluddin juga sudah berniat menceraikan istri cantiknya itu. Di depan pengadilan, fakta itu pun terungkap. Maisarah, pengacara yang akan mengurus perceraian sang Hakim Jamaluddin dan Juraida pun bersaksi di muka pengadilan. Menurut Maisarah, pada pertengahan 2019, Jamaluddin pernah bercerita dia telah menyampaikan kepada Juraida keinginannya untuk bercerai, tapi Juraida menolak. Penolakan itu ada hubungannya dengan pembagian harta yang dimiliki oleh Jamaluddin. Harta sang hakim berjumlah 48 miliar rupiah, terdiri dari 30 miliar bentuk aset dan 18 miliar berupa uang tunai. Jamaluddin bermaksud membagi-bagikan hartanya kepada seluruh anak-anaknya, termasuk 2 anak dari pernikahan pertama. Namun Juraida sangat marah. Dia tidak mengizinkan harta itu dibagi kepada anak-anak Jamaluddin dari pernikahan pertamanya. Selain itu, Jamaluddin juga mengatakan kepada pengacaranya, sang istri rakus uang, tidak jujur, serta sering berbuat curang. Kepada Maisarah, sang hakim juga pernah berkata, Juraida tidak menghargainya sebagai seorang suami. Juraida sering pergi tanpa izin, dan Jamaluddin sebagai suami merasa tidak dianggap.
Alasan inilah yang membuat Jamaluddin semakin tertekan hingga memutuskan untuk bercerai. Tapi anehnya, masalah rumah tangga Jamaluddin dan Juraida ini tidak diketahui oleh keluarga. Anak-anaknya tidak pernah melihat orang tua mereka bertengkar. Begitupun dengan ART mereka, menganggap hubungan Jamaluddin dan Juraida wajar-wajar saja. Sedangkan Libertus Hutasoid, sang sopir Flienen, mengaku pernah 5 kali diminta Juraida untuk menghabisi Jamaluddin. Tapi Libertus menolak. Liber hanya bersedia menjadi mata-mata untuk memata-matai Jamaluddin, yang apapun hasilnya akan dilaporkan kepada Juraida. Tapi Libertus sering memberi info-info palsu kepada Juraida. Libertus tidak sadar bahwa info-info palsunya sangat membakar hati Juraida dalam lautan amarah kepada sang suami. Akhirnya Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis kepada Jeffrey Pratama dan Reza Pahlavi masing-masing seumur hidup dan 20 tahun penjara. Sedangkan Juraida dalang dari meninggalnya Hakim Jamaluddin dijatuhi hukuman mati. Juraida tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, tapi banding tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Juraida pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi lagi-lagi MA juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, yaitu hukuman mati. Mereka benar-benar rapi, tapi semua berakhir dibui. Teman-teman, khususnya para pria, bila ada istri orang curhat tentang aib suaminya, ingat-ingatlah ya, dia sedang OTW mengajakmu selingkuh. Begitupun juga sebaliknya, bila ada pria yang menjelek-jelekan istrinya di depan wanita lain, dia sebenarnya sedang mencari selingkuhan. Hindari dua makhluk kurang ajar macam mereka. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.